Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam kelas SPK ini. Dan sekarang kita akan belajar pelajaran yang kedua, sesi yang kedua, yaitu jaminan hidup kekal. Minggu lalu kita sudah belajar jaminan hidup kekal dalam kerajaan Allah. Dan sekarang jaminan hidup kekal. Artinya hidup kekal itu dijamin. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menerima keselamatan. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa jauh kita memiliki jaminan untuk tetap selamat? Nah, mari kita melihat apa kata Alkitab tentang jaminan hidup yang kekal. Mengapa ada jaminan hidup kekal dalam Kristus? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 saudara baca. Nah, di sini kita melihat ada 3 alasan ya kenapa hidup kekal itu dijamin atau terjamin. Alasan yang pertama, hidup kekal adalah pemberian atau anugerah. Jadi bukan usaha. Jadi kata pemberian itu, anugerah itu seperti kita menerima kado. Tidak ada usaha kita sama sekali di sana. Tidak ada andil kita. Tapi kita menerima sesuatu. Itu namanya anugerah atau pemberian. Nah, saudara baca dalam Yohanes 10 ayat 28, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya. Aku memberikan hidup yang kekal. Jadi Yesus di atas kayu salib telah memberikan nyawanya. Itulah hidup yang kekal. Nah, jadi setiap orang yang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dan mengundang ke dalam hidupnya, ke dalam hatinya, maka dia menerima anugerah keselamatan. Dan itu bukan hal yang main-main. Itu Allah sendiri menjaminnya. Karena Yesus mengorbankan nyawanya. Tidak menyayangkan nyawanya. Dia memberikan hidupnya untuk manusia. Tidak ada benda di dalam dunia ini yang bisa menebus kita. Bahkan Alkitab berkata, emas dan perak pun tidak bisa ditukar dengan hidup yang kekal. Itulah sebabnya satu-satunya cara Yesus harus memberikan nyawanya supaya kita menerima kehidupan yang kekal itu. Itu jaminan yang pertama. Pemberian atau anugerah. Alasan yang kedua, kenapa hidup kekal itu dijamin atau terjamin. Yohanes 10 ayat 28 dikatakan hidup kekal itu dijamin oleh Allah karena apa? Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Di sana ada kata pasti, ya. Kata pasti ini adalah jaminan, bukan semoga. Kalau semoga bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau pasti, ya. Jadi hidup kekal itu terjamin di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika kita menerima Yesus, saudara harus yakin. Kalau saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih ragu. Benar enggak saya sudah diselamatkan? Masa cuma saya mengaku Yesus dan percaya Yesus langsung diselamatkan? Ya, keselamatan itu otomatis. Karena Yesus sudah mengerjakan 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita terima dengan kita mengaku Yesus. Ya,
dan kita mengundang Dia masuk dalam hidup kita. Kita meninggalkan hidup yang lama, menyembah yang kita tidak kenal, dan berbalik kepada Allah yang benar di dalam Yesus, yang dikatakan pelajaran kita minggu lalu, satu-satunya. Satu-satunya. Nah, jadi ini suatu jaminan. Jadi Allah sendiri yang menjamin hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, jangan ragu. Kalau ada saudara mendengar suara-suara dalam hati saudara, mana mungkin kamu diselamatkan. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat sekali, penipu, pencuri, pembunuh. Mana mungkin diselamatkan. Saudara, itu adalah suara iblis. Tolak dalam nama Yesus. Ketika saudara bertobat dan mengaku Yesus, mengundang Yesus, maka terjadi pertukaran. Kita menerima keselamatan hidup yang kekal. Dan Yesus mengambil segala dosa. Dosa apapun, dikatakan dalam Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi dan kotor seperti kain lara, karena darah Yesus disucikan seputih salju dan seputih bulu domba. Ketika kita bertobat, mengakui segala dosa kesalahan kita dan datang kepada Yesus, Yesus mengampuni. Seperti seorang anak ketika dia berbuat salah dan datang kepada orang tuanya meminta maaf, maka otomatis saat itu ketika orang tuanya berkata, "Ya, papa atau mama mengampuni kamu," maka otomatis menerima pengampunan. Demikian juga keselamatan itu. Nah, jadi Allah sendiri menjamin. Jadi keraguan itu datangnya dari iblis. Kalau ada keraguan dalam hati, tolak dalam nama Yesus. Saudara sudah menerima. Alasan yang ketiga, kenapa hidup kekal itu terjamin? Dikatakan hidup kekal adalah hubungan Bapa dan anak yang kekal. Yohanes 10 ayat 29, Yohanes 1 ayat 12, saudara baca. Dikatakan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi hidup kekal itu adalah hubungan Bapa dan anak. Digambarkan Allah di surga dan kita yang percaya disebut anak Allah. Anak dari Allah yang kita percayai. Nah, dalam hal status tidak dapat berubah karena anugerah. Ini status satu garis hubungan Allah dengan manusia yang percaya. Dalam hal status kita ini sudah anak. Karena kita sudah percaya Yesus, kita disebut anak. Dan itu tidak bisa putus. Nah, dalam hubungan orang tua dan anak tidak ada istilah mantan anak. Tidak ada. Maaf kalau istri dan suami berpisah, maka dikatakan mantan istri atau mantan suami. Tapi tidak ada sejarah dalam status mantan anak, karena mungkin putus hubungan, tetap anak karena dari darah dan daging. Tapi dalam hal persekutuan itu bisa putus, bisa putus, karena dosa. Ingat, status kita adalah anak, tapi dalam hal persekutuan itu bisa putus hubungan karena dosa. Nah, supaya persekutuan ini tetap utuh, nyambung dengan Tuhan Allah di surga, maka ketika hubungan ini putus, persekutuan ini putus karena dosa,
pelanggaran kita, maka datanglah kepada Tuhan. Mengakui ketika kita berdosa, ya. Contohnya ketika kita marah dan emosi, ya, memaki-maki orang. Maka saat itu, ya, persekutuan kita dengan Tuhan putus. Nah, bagaimana untuk menyatukan kembali? Maka saudara datang mengakui di hadapan Bapa. Bapa, ampuni saya. Kalau tadi saya marah, memaki-maki orang, saya emosi. Ampuni saya, Tuhan. Kuduskan saya dengan darah-Mu. Ketika saudara datang kepada Tuhan mengakui seperti seorang anak, ketika dia meminta maaf kepada orang tuanya, kesalahan sebesar apapun itu, ketika dia datang kepada orang tuanya mengaku, maafin saya papi, maafin saya mami. Dan hati papi dan maminya tidak mengingat lagi tentang kejahatan yang besar itu. Mungkin dia mencuri uang orang tuanya, tapi ketika dia mengakui dan minta maaf, hati orang tuanya luluh dan berkata, ya, papi mami maafin. Ketika papi mami berkata, papi mami maafin, maka anak itu langsung kembali, ya, persekutuannya kembali nyambung. Demikian juga dengan kita dengan Bapa di surga. Nah, jadi persekutuan ini bisa putus, ya, karena dosa. Jadi datang kepada Bapa, kepada Tuhan, akui dosa. Ketika kita mengakui dosa kita, maka hubungan dalam persekutuan itu kembali menyatu. Jadi status, ya, Bapa dan anak tidak akan pernah putus. Tapi dalam persekutuan bisa putus. Ya. Nah, kita melihat, ya, ciri-ciri orang yang telah menjadi anak Allah, ya, diumpamakan sebagai domba. Maka yang pertama, mendengar suara gembala, ya. Kita diumpamakan, digambarkan sebagai domba, dan Allah kita adalah gembala. Nah, ciri-cirinya yaitu dikatakan mendengar suara gembala. Rindu mendengar suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Lewat firman Tuhan. Ya, mendengar suaraku. Ya, lewat firman Tuhan. Bisa Tuhan berbicara secara audible, mendengar suara langsung, ya, atau Tuhan berbicara dalam hati kita, tapi yang terbanyak Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan, saudara mendengarkan suara gembala. Nah, jadi kalau domba itu, kenapa kita digambarkan sebagai domba? Bukan kambing, ya. Karena domba itu penurut, kambing itu suka nanggung, ya. Nah, domba itu, ya, adalah binatang yang ternyata penglihatannya kurang jelas, kurang awas. Jadi bagaimana domba ini bisa selamat keluar masuk? Ya, ini digambarkan dengan suasana, ya, di Timur Tengah saat itu. Gembala di sana, ya, beda dengan di Indonesia. Nah, di sana itu adalah gurun, ya, gunung, bukit, dan lembah jurang. Nah, bagaimana domba ini bisa selamat keluar masuk? Maka gembala di sana ketika menuntun dombanya keluar dari kandang atau kembali, maka dia memakai tongkat. Nah, tongkat inilah yang diketuk ke tanah atau ke batu, dan domba mendengar dan mengikuti dari mana suara domba tongkat itu. Nah, itu tongkat berbicara tentang, digambarkan sebagai firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya, maka kita mengikuti, pasti kita tidak akan tersesat karena mengikuti suara Tuhan, lewat firman Tuhan. Kita tidak akan tersesat kalau kita mengikuti firman Tuhan. Nah, yang kedua, ciri daripada anak Allah, ya,
dikenal oleh gembala. Itu rindu membangun persekutuan yang erat dengan Allah. Aku mengenal mereka, kata Tuhan. Jadi domba itu dikenal oleh gembalanya. Ya. Nah, sekalipun domba itu banyak, maka gembala itu tahu. Ya. Kalau ada yang hilang dia tahu. Karena setiap hari bersama-sama. Dia kenal mana dombanya. Ya. Bahkan dia hafal ya suara-suara daripada dombanya. Nah, jadi itu cirinya. Jadi dikenal ya oleh gembala. Yesus mengenal kita. Yesus adalah gembala yang agung, Mazmur 23. Dan kita adalah dombanya. Jadi dia mengenal kita. Jadi rindu membangun persekutuan yang erat. Ya. Jadi hubungan kita dengan Yesus sebagai gembala itu akan erat kalau kita terus membangun hubungan lewat persekutuan. Kita memuji menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan. Yang ketiga, mengikuti gembala. Jadi ciri anak Allah atau digambarkan sebagai domba bersedia ikut Kristus sampai selama-lamanya. Ya, mereka mengikut aku. Jadi kita harus setia, ya, mengikut Tuhan itu harus setia. Bukan sampai di pertengahan jalan. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu, ya, hendaklah kamu setia sampai mati, sampai titik penghabisan. Kita harus setia, bukan setia setengah mati. Ya, kita terima Yesus, semangat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Itu bukan setia sampai mati. Nah, Tuhan mau kita setia sampai mati. Sampai roh kita dijemput Tuhan. Itu yang dimaksud dengan bersedia ikut Kristus sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Jadi setialah. Memegang iman kepada Yesus sampai dipanggil pulang. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Maka hidup yang kekal itu terjamin untuk Anda, adalah milik Anda. Benih yang diberikan oleh Allah dalam kelahiran baru adalah benih yang kekal. Karena hidup baru itu bersifat kekal dan tidak dapat hilang. Jadi Tuhan sudah memberikan kita benih yang kekal di dalam hati kita. 1 Yohanes 3 ayat 9. Jadi jaga itu, kerjakan itu, rawat itu, ya, sampai mati kata Tuhan. Maka kita akan bertemu muka dengan muka nanti, dan kita akan bahagia kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Sekalipun kita masih dalam dunia itu juga berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itulah sifat gembala, tidak pernah meninggalkan dombanya, tapi dia setia mendampingi dombanya. Bahkan dia berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika ada binatang buas, dia rela ya memasang dirinya ya untuk menghalau binatang buas itu, karena dia menjaga dombanya. Nah, Yesus adalah gembala yang agung. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi, sekali lagi, hidup kekal terjamin di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan pernah lepaskan iman kepercayaanmu kepada Yesus Tuhan. Dunia sementara, tapi hidup kekal itu selama-lamanya. Kita mau hidup kekal dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga selama-lamanya, bukan dalam kerajaan kegelapan. Orang dalam kerajaan kegelapan, dalam neraka juga kekal selama-lamanya. Pilih mana? Pilihan di tangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan kita berdoa, kalau di antara Bapak Ibu masih ada yang ragu tentang keselamatan itu, setelah mendengar pengajaran ini, saudara harus yakin, ternyata hidup kekal itu dijamin oleh Allah sendiri. Dan kalau ada yang masih ragu,
ikutin saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya kalau saya masih ragu-ragu tentang keselamatan itu. Sekarang saya mengerti bahwa hidup kekal itu Engkau sendiri menjaminnya. Tidak seorang pun akan mengambil daripada saya. Di dalam diri saya sudah ada benih kekekalan itu. Dan saya mau berjanji, mau ikut Engkau, setia kepadamu sampai mati. Saya tidak akan melepaskan keselamatan itu. Saya tolak semua keraguan itu adalah dari iblis, suara dari dunia. Katakan, aku tolak dalam nama Yesus roh keraguan, roh kebimbangan. Dalam nama Yesus, saya sudah menerima kepastian hidup yang kekal kalau saya setia sampai mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur karena Engkau sudah memilih saya, bukan saya memilih Engkau. Terpujilah namamu selamanya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.